Hanya Engkau Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Mari saya mengajak untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan,
Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan, satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa yang mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Aku rindu bersama Dia. Aku rindu ke sana bersama Dia. Ada amin? Kita berjalan ke Kanaan. Kita rindu ke rumah Allah Bapa yang di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih. Kita tahu tiap jam, tiap waktu kita memerlukan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, tiap jam aku membutuhkan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Benar Bapa, kami tiap jam, tiap menit kami memerlukan-Mu Bapa. Amin. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang Juru Selamat, berkati. Ya Tuhan, tiap jam, haleluya. Benar Yesus, haleluya. Di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan,
Tiap jam, tiap menit kita membutuhkan Tuhan. Haleluya Yesus. Napas kehidupan kita ada di dalam tangan-Nya. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang juru selamat, berkati setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami mengimani pujian ini bahwa tiap jam, tiap waktu, tiap detik, tiap menit, kami percaya bahwa ada Engkau buat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya telah naik di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu. Karena kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu akan terjadi bagi hidup kita orang percaya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Apa yang disampaikan ada maksud Tuhan untuk di dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua pada ibadah yang kedua. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan dan waktu untuk kita bisa beribadah. Baik ibadah yang pertama dan saudara yang hadir pada ibadah yang kedua. Saya percaya ibadah kedua bukan sekedar karena waktu itu ada protokol kesehatan atau PSBB, tetapi ini visi saya sebagai gembala, tolong ditangkap bahwa ada waktunya dan ini sudah tiba waktunya gereja kita harus menambah jam ibadah, bukan cuma karena mereka yang sulit untuk bangun pagi, tetapi ketika sarana ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, Alkitab berkata Tuhan akan mengirim banyak jiwa datang ke tempat ini. Ya, saudara yang setia di ibadah kedua, tetap aja pilih ibadah yang kedua, karena sama-sama kita menerima anugerah dan berkat Tuhan. Baik ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua. Puji Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Saya akan beri judul khotbah saya tidak sempat buat di PowerPoint. Tetapi saya beri judul khotbah saya pada ibadah kedua ini adalah Jesus is the center. Yesus adalah pusat. Katakan amin. Sama-sama katakan Yesus adalah pusat. 1, 2, 3. Yesus adalah pusat. Kita mulai dalam Roma 11 ayat 36. Kitab Roma 11 ayat 36. Saya mau kita baca ayat ini bersama-sama, yang sudah dapat katakan amin. Roma 11 ayat 36, kita baca dengan suara keras, semuanya baca. 1, 2, 3.
sebab segala sesuatu adalah dari dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini adalah ayat peringatan buat kita, khususnya bagi mereka yang merasa bahwa segala sesuatu itu asalnya dari diri sendiri. Ada banyak orang berkata, saya punya ini karena saya kerja, Pak. Saya miliki ini karena saya berusaha, Pak. Saya punya gelar karena saya pintar, saya begini-begini. Semuanya saya dan saya dan saya. Tanpa disadari kita sebagai umat Tuhan diajar oleh Tuhan dan dibuat mengerti bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena benar kita datang tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Dengan kata lain bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita sedang nikmati itu hanya sifatnya sementara. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, kalau semua datang dari Dia, siapa kita? Saya mau kasih tahu jawabannya. Kita bukan siapa-siapa, saudara. Kita hanya, Alkitab berkata, segumpal tanah liat yang diambil oleh Tuhan, dibentuk menjadi serupa dengan Allah, lalu dihembuskan nafas, yaitu roh, dan hiduplah manusia itu sendiri. Tetapi jangan terlalu berbesar hati bahwa kita karena segambar dengan Allah, lalu kita menjadikan diri kita Allah. Halo? Banyak orang sekarang menjadikan diri Allah. Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya, siapa saudara? Halo? Mungkin saja jabatan memisahkan kita, status memisahkan kita, kekayaan memisahkan kita. Tetapi pada dasarnya saudara hanya manusia biasa. Katakan kanan kiri, kamu cuma manusia loh. Halo? Benar apa betul? Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kata kemuliaan, perhatikan baik, itu muncul dalam Lukas 2 ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Alkitab berkata, Lukas 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan yang dimaksud adalah ketika malaikat menyampaikan pesan kepada Maria bahwa ada juru selamat. Kemuliaan berbicara hadirnya Yesus, hadirnya Allah di dalam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Tahukah saudara kalau Tuhan hadir ada kemuliaan? Aminnya cuma 3 orang, yang di belakang masih ngobrol. Ketika Tuhan hadir ada kemuliaan. Ketika Tuhan hadir ada kemuliaan. Dan itu yang kita akan peringati bulan depan. Kemuliaan Allah ketika Yesus hadir. Alkitab berkata kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah pesan yang disampaikan malaikat kepada Maria yang sebentar melahirkan Yesus. Jadi Yesus identik dengan kemuliaan. Saudara punya Yesus, saudara punya kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Dalam bahasa Yunani kata kemuliaan doxa, bukan dosa. Bahasa Ibrani pun memiliki arti kemegahan, keagungan, kejayaan, kehormatan, kecerdasan, kekayaan, kelimpahan, kemenangan, dan sebagainya. Jadi kemuliaan Allah itu yang kita kejar. Kenapa Yesus harus menjadi pusat perhatian? Jesus is the center. Karena di dalam Yesus, di dalam Dia ada kemuliaan. Saudara, perjanjian lama menjelaskan tentang kemuliaan. Coba lihat Keluaran 33 ayat 19 sampai 23. Keluaran 33 ayat 19 sampai 23. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku
dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, perhatikan. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Perhatikan, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ketika Musa berkata, show me your glory, tunjukkan kemuliaanmu. Ada kata yang berkata, tidak seorang pun sanggup melihat wajah Tuhan. Kamu akan mati. Saya terheran-heran sampai sekarang masih ada pendeta berani berkata, saya baru lihat Tuhan, saya baru lihat wajahnya, saya baru ngobrol dengan Tuhan. Itu sesat. Tidak seorang pun bisa melihat wajah Tuhan, apalagi dengan muka dosa kita, tubuh najis kita, lalu melihat yang maha mulia. Bohong itu. Tetapi banyak orang lebih suka dibohongi daripada hidup dalam kebenaran. Saya garansi sama saudara, di gereja ini kami tidak akan membawa kepada penyesatan kepada saudara. Saya garansi saya tidak akan membawa saudara kepada hal-hal yang negatif. Tetapi kita harus back to the Bible, kembali kepada Alkitab kita. Musa saja seorang pemimpin hebat. Dia pemimpin yang luar biasa. Dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dia hanya minta, show me your glory, tunjukkan kemuliaanmu. Dia hanya diberikan bagian belakang Tuhan. Seenak-enaknya orang berkata, saya baru ketemu Tuhan. Tuhan yang mana, saudara? Jangan-jangan bukan Tuhan tapi hantu. Saya terus terang sama saudara, kalau saudara kebanyakan jajan di luar, kalau saudara ngikutin hamba-hamba Tuhan yang gak jelas, Pak, tapi jemaatnya banyak. Apa Tuhan terkecoh dengan jemaat banyak? Oh, halo? Saudara ingat matematika yang saya selalu katakan, Yesus datang berapa orang? 1. Panggil 12 orang jadi berapa? 13. Panggil lagi 70 murid. 13 tambah 70 berapa? Hah? 83. Terakhir dia kasih makan 15.000 orang. 83 tambah 15.000 berapa? 15.083 orang. Kalau jemaat ke GPD orang Kebon Baru 15.083, banyak apa sedikit? Saya bikin 10 kali ibadah, saudara. Gempor. Saya yakin Om Ito ibadah kelima. Udah pencet kelewat, saudara. Saking capeknya, saudara. 10 kali ibadah. Jemaat banyak. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang disalib? Hanya Yesus. Mana yang lain? Petrus yang berkata, mati sekalipun aku mau. Justru mulut yang sama berkata, aku tidak kenal dia. Ada banyak anak Tuhan dulu semangat luar biasa. Oh haleluya, mati kalau perlu. Tapi ketika masalah datang, ketika corona datang, mundur teratur dan tinggalkan Tuhan. Hati-hati saudara, saya kasih tahu sama saudara, hati-hati saudara. Makanya kita harus setia di dalam Tuhan. Katakan amin. Setia aja deh. Dari Indomie, campur Indomie, nasi sama telur. Emang kenapa saudara? Kalau memang keadaan gak ada, jangan memaksa. Yang penting Tuhan masih kasih hidup. Haleluya. Ada haleluya? Ada haleluya? Dalam perjanjian lama, ketika orang bertemu dengan Tuhan, nggak seperti kita bisa panggil dia Abba ya Bapa. Nggak. Mereka harus ada dalam satu sistem.
Anda perhatikan yang saya mau ngomong ini penting ya. Yaitu sistem peraturan Tuhan. Dibangunlah yang namanya tempat di mana imam besar bisa masuk untuk ketemu dengan Tuhan. Ya. Dibangunlah suatu tempat, di dalamnya ada 3 bagian. Kita kenal dengan Ka'bah. Ada halaman, ada ruang kudus, ada Holy of Holies, ruang maha kudus. Kemah Musa, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Saya mau tanya sama saudara, kapan dan di mana tempatnya bisa ketemu Tuhan? Hah? Di mana? Untuk bisa masuk ruang maha kudus, lewati dulu 2 halaman ini, 2 tempat ini. Dan di dalamnya ada alat-alat, ada bagian-bagian, ada banyak arti rohaninya panjang. Saudara. Tetapi hanya imam besar yang boleh masuk. Ini yang unik. Uniknya adalah kaki imam besar itu ada talinya. Dan itu diulur dari luar. Dia masuk, ulur terus. Dan di kaki itu ada lonceng. Kalau dia melangkah, perang masih bunyi, masih selamat. Tapi kalau berapa 3-4 langkah dia bunyi gini, gedebuk, berarti dia mati. Belum sampai ruang maha kudus udah mati. Itu fungsinya tali, kalau bunyi gedebuk ditarik dari luar, tek, 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 mati. Berarti imam besar pun ada masalah. Tuh, saya ingin buka pikiran saudara, kita nggak main-main loh ibadah nih. Kita ketemu dia yang punya kemuliaan. Makanya ayat berkata tanpa kekudusan kita nggak bisa lihat Tuhan. Ya, kita nggak bisa mengangkat tangan kalau tangan kita kotor. Karena kita berhadapan dengan Dia. Anda nggak cuma setor muka sama gembala, oh saya hadir Pak, haleluya. Enggak. Pusat perhatian kita Tuhan, yang kita layani Tuhan, yang memanggil kita Tuhan. Cuma kebetulan saudara ada di tempat di Kebon Baru. Tuhannya sama saudara. Katakan amin. Ketika imam besar masuk, lewati halaman, lewat ada pembasuhan di sana. Lewat lagi masuk ruang kudus, lewat lagi ruang maha kudus. Saudara tahu, ketika darah domba dipercikan ya, darah itu percikan, selamat artinya, percik, baru Tuhan di atas hirup. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Baru dosa-dosa umat bangsa Israel diampuni. Yang ngerti katakan amin dong. Jadi ketika segala sesuatu dari Dia, Anda harus mengucap syukur. Karena ketika Tuhan beri, Dia gak sembarang memberi, saudara. Saudara bicara hidup, orang lain di luar juga hidup. Tapi apa bedanya dengan kita? Kita sadar semua datang daripada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin, saudara. Next. Dampak ketika kita menjadikan Yesus pusat dari segala hidup kita. Lukas 2 ayat 14. Yang pertama, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Jadi ada kemuliaan Tuhan, ada damai. Saya bingung kalau ada rumah tangga yang gak punya damai, berarti gak ada kemuliaan Tuhan. Halo? Ya? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selanjutnya, dampak apa? Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Dunia bisa kasih damai sejahtera enggak? Puji Tuhan saudara, kemarin saya akhirnya injek mall.
Saya sempat gemeteran saudara masuk mall. Karena udah saking nggak pernah. Benar saudara, sebelum corona, kayak nggak salah terakhir ya. Saya ya, ini bicara saya ya. Nggak pernah injak mall. Baru kemarin, karena pergumulan yang panjang, 2 minggu bolak-balik rumah sakit, bolak-balik. Kayaknya rumah sakit udah, saya bawa mobil kayaknya melek udah di rumah sakit. Tutup mata di rumah, buka rumah sakit. Saking seringnya saudara. Lalu manusia kan boleh refreshing saudara ya. Boleh nggak refreshing? Boleh. Dan saya baru masuk mall saudara. Tetapi ketika saya masuk mall, kelihatannya senang. Tapi ketika diukur dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan, jauh saudara. Saya ingat Rasul Paulus berkata, dan saya ngomong sama Ibu Gembala. Rasul Paulus ngomong gini, ketika aku lemah, justru di situ aku kuat. Saudara sedang hadapi apa hari ini? Masalah apa yang kau sedang hadapi? Mungkin bisa membuat engkau lemah. Bisa membuat kita down. Membuat kita bahkan putus asa. Tapi Rasul Paulus berkata di balik itu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada sesuatu tenaga ekstra. Saya hanya minta ketika urus sama Ibu Gembala, Tuhan berikan kekuatan ekstra. Saya ini bodoh, saya ini nggak pintar dengan medis, jujur. Obat-obatan kan saya nggak hafal. Tapi apa yang saya bisa lakukan untuk Ibu Gembala, saya lakukan dengan segenap hati. Dan puji Tuhan, hari ini Ibu Gembala bisa ibadah bersama dengan kita. Boleh sehat, haleluya. Kemarin ke Cikini dicek kering, puji Tuhan saudara. Kalau enggak saudara, kalau ada cairan, itu harus disedot lagi saudara. Nah nyedotnya, Ibu Gembala ngomong gini, dok disedot sakit gak? Jawabannya dokter, ya yang pasti gak enak. Ya sama aja. Sakit sama gak enak apa bedanya? Ya sakit. Tapi itu harus dilewati saudara. Tapi mujizat terjadi. Katakan amin saudara. Tuhan itu baik. Siapa yang ngerasa kebaikan Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, bukan cuma damai sejahtera, ada kata kelegaan. Coba lihat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan. Jadi ketika kita fokuskan diri kita kepada pribadi yang namanya Yesus, semua dari Dia, semua untuk Dia, semua kembali kepada Dia, kemuliaan untuk selama-lamanya, ada kata kelegaan. Saudara mau alami kelegaan? Hari ini saudara akan alami kelegaan. Saya cepat saja. Apa arti kelegaan? Ya, dalam kemuliaan Tuhan ada kelegaan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini menarik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan luar biasa. Hah? Yang respon belum ngantuk berarti. Yang amin berarti nggak baca, ya. Pencobaan apa? Biasa. Orang Manado berkata biasa kote. Ada koteknya saudara. Kote. Anak ayam turun berkote. Kote itu artinya biasa aja. Ada ajanya saudara. Kenapa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sekarang saya mau tanya, Anda sakit Tuhan tahu nggak? Rumah tanggamu ada masalah Tuhan tahu nggak? Nggak ada kerjaan, nggak ada uang Tuhan tahu nggak? Berarti itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Kalau cuma pusing sedikit wajar, ambil aja Paramek. Halo? Saudara tahu kemarin baru ada berita. Pasangan suami istri terlilit hutang gara-gara corona. Mereka ambil pilihan bunuh diri. Suami istri. Karena mereka berpikir dengan bunuh diri semua selesai. Anda dengar ya, ini direkam ya. Kalau saudara terlewat khotbah, lihat di YouTube. Orang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Puas.
Kenapa Pak? Nggak usah nanya. Tuhan menyediakan rencana, Tuhan menyediakan waktu, tapi karena kita punya kehendak bebas, kita ambil rencana itu dengan keinginan sendiri. Bunuh diri, mesti masuk neraka. Setuju saudara? Ya. Pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui apa? Berarti bisa dong Pak, bisa. Bisa? Bisa. Tidak melebihi kemampuan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Aduh, komplit nggak saudara? Halo? Komplit nggak? Masalah ada? Ada. Tapi tidak melebihi kekuatan, betul. Dalam masalah ada jalan. Sama katakan kiri, kamu akan alami jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, tidak ada kehidupan yang gak ada masalah saudara. Betul? Semua kita alami masalah, apalagi gara-gara si koronces ini. Semua berdampak. Kita masih bersyukur, tadi saya baru pulang pelayanan di Kelapa Gading sudah. Saya benar-benar harus ikuti protokol kesehatan. Khotbah pakai masker. Ngap-ngap deh gua. Bener. Nih maskernya masih baru. Tapi harus pakai. Aduh saya susah napas, bener deh saudara, bukannya apa-apa. Saya kan khotbah kayak begini, napasnya harus ngambil banyak. Nah kalau ditutup saudara, ngap gua. Tapi harus jalani. Haleluya. Ada haleluya. Nah, sulit. Tapi Tuhan berikan jalan keluar Pak. Tuhan berikan jalan keluar Bu. Nangis kita nggak akan seterusnya, nangis kita nggak akan setiap malam. Karena di balik tangisan, Tuhan berikan kemenangan sorak-sorai. Katakan amin saudara. Tuhan berikan kemenangan. Haleluya. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kenapa kita alami kelegaan? Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa kita alami kelegaan? Karena Yesus tidak memakai hak, mempertahankan hak Allahnya. Tetapi menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati buat saya dan saudara. Katakan amin. Saudara cinta Tuhan Yesus? Saudara senang menjadi anak Tuhan, Dia ambil bagian kita, Dia ambil sakit penyakit kita, Dia angkat susahmu, Dia taruh dalam tubuhnya. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Itulah Tuhan Yesus kita. Katakan amin saudara. Saudara cinta Tuhan Yesus. Jadi kelegaan yang pertama memberi jalan keluar. Selanjutnya kelegaan menggantikan posisi kita. Yesus menggantikan posisi kita. Tetapi ada dampak negatif. Nah, ketika manusia tidak menjadikan Yesus pusat perhatian, perhatikan. Ada dua contoh tokoh Alkitab yang kita akan pelajari. Ini bagian yang terakhir. Yang pertama Herodes. Siapa saudara? Herodes. Ketika orang Majus datang ke Herodes, raja, kami mencari raja yang baru lahir. Hah? Raja baru lahir? Loh, I am the king. Saya ini raja. Raja yang mana lagi yang lahir? Kan gitu saudara. Betul? Makanya tema Natal tahun ini, Tuhan kasih dengan tema The King is coming. Raja itu datang.
Bukan Raja Herodes, saudara. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Katakan amin. Jadi ketika orang Majus datang cari raja, raja yang mana? Nih kurang ajarnya Herodes ya. Cari dia, aku pun mau menyembah dia. Kurang ajar, saudara. Tuh. Orang yang memusatkan dirinya bukan kepada Tuhan, selalu yang pertama egois. Saya ini raja. Kalau bukan saya, tadi saya udah ngomong dari awal, sehebat-hebatnya engkau, kadangkala yang membedakan kita cuma pangkat. Cuma fasilitasmu yang hebat sama kita yang gak punya fasilitas sama, tapi sama-sama manusia. Herodes gak tahu raja ini yang lahir bukan sekedar bayi mungil biasa. Alkitab berkata dia lahir dari Rohul Kudus, benih Rohul Kudus. Herodes benih siapa? Benih bapaknya. Beda enggak? Beda. Tetapi Herodes dengan kesombongan berkata, pergi cari dia, aku pun menyembah dia. Kurang ajar, saudara. Saudara tahu ceritanya kan? Ketika Yesus lahir, tita raja berkata, bunuh semua anak-anak. Akhirnya Yesus harus menyingkir. Orang yang tidak fokus kepada Tuhan. Yang pertama, egois. Yang kedua, brutal. Tahu brutal nggak? Brutal nggak? Siapa di sini yang lihat orang mukul anaknya? Kalau cuma disentil, jangan nakal ya, nggak brutal itu. Kalau itu nggak brutal. Yang brutal adalah kalau bapaknya ambil pentungan, ya, baru dipukul kayak binatang, itu brutal namanya. Herodes tuh punya hati brutal, makanya harus punya Yesus. Ada Raja Yesus dalam hidup kita, katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, contoh Saul. Sudah tahu Raja Saul? He is the first king of Israel. Raja Israel pertama namanya Raja Saul. Tapi kenapa si Saul tiba-tiba ingin membunuh Daud? Kenapa? Cuma satu masalahnya. Roh Allah pergi dari dia. Wih, saya lagi gak bayangin ya. Manusia khususnya anak Tuhan, orang Kristen. Kalau gak punya Roh Kudus. Gak ada bedanya dengan orang dunia, saudara. Betul. Saya tidak katakan saudara gak boleh marah, gak bisa marah, boleh. Yesus pun marah. Tapi ada syarat kan, tidak sampai boleh sampai matahari terbenam. Kenapa? Kalau marah kelamaan jadi akar pahit. Dan bayangkan orang yang akar pahit, itu kalau dibawa mati kira-kira gimana, saudara? Makanya hidup tuh damai-damai, saudara. Hidup apa? Damai-damai. Saya nggak nyumpahin saudara. Kebetulan banyak yang tinggal daerah Kebantenan. Itu kan nyebrang kan lewat trailer. Betul nggak? Jangankan kesamber trailer, kena anginnya singit loh. Bener loh. Ini trailer loh, kadang-kala dia mungkin cita-citanya dulu jadi pembalap F1. Karena nggak diterima akhirnya jadi sopir trailer. Itu kan dia sikat, dia nggak peduli mau ada motor apa dia hantam bang, siasat. Aduh loh. Diana pernah ya ketabrak trailer ya? Bukan tabrak ya? Dari belakang kan? Enak gak? Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan kalau saudara dipanggil Tuhan lagi masih aku berserah. Surga tuh. Tapi kalau lagi masing judi, kesamber, bak. Ada suara juga tapi setan. Welcome to the hell. Bukan siapa yang mengantar kita ketika kita meninggal. Tapi pikiran siapa yang menjemput. Itu jauh lebih penting, saudara. Saudara, minggu ini kita hamba Tuhan banyak berduka ya. Baru saja meninggal rekan saya 1 KD,
umur 63 tahun kalau nggak salah, jantung. Saudara. Dia nggak tahu kalau dia jantung, tapi dia rasa sakit di sebelah kiri. Laki-laki ini biasa kenanya laki-laki ya, jantung. Jadi kalau kiri udah mulai nyut-nyut, periksa aja deh. Benar, karena rekan saya ini dia sakit, dia minum tolak angin. Laki-laki kan begitu, mau gampangnya yang penting udah sehat lagi. Padahal sudah jantung. Saudara tahu matinya tragis begini. Waktu malam dia mau meninggal saudara, dia ada di laptop di ruang tamu, istrinya ada di ruang kamar. Ini menurut kesaksian. Ketika dia anfal lagi, dia nggak sempat berteriak minta tolong. Dia cuma mati. Istrinya keluar dari kamar, biasa meninggal. Nggak ada pesan, nggak ada kata-kata, langsung meninggal. Nggak lama, istri dari sekretaris umum GPDI meninggal. Kalau dia memang sudah sakit. Umur berapa ya? 60-an sekian juga. Tuh, ini meninggal tuh lagi fenomena sekarang. Betul. Entah saya kapan ya. Benar, entah saudara kapan. Tapi pastikan dirimu fokusnya hanya kepada Tuhan. Ya, saya tahu dunia ini banyak tawaran, Pak, Bu. Saya ngerti. Saya tahu godaan setan banyak, saya tahu, Pak. Bu, saya ngerti tantangan ini berat. Saya tahu, Tuhan pun tahu. Makanya ayat berkata tadi, ujian tantangan yang diberikan tidak melampaui kekuatan. Kalau toh ada tantangan, dia berikan jalan keluar. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia berikan kesembuhan saat saudara sakit. Itu janji Tuhan ketika apa? Kita jadikan dari Dia, oleh Dia, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kalau kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita, ada damai sejahtera. Saudara memasuki akhir tahun 2020. Saya berdoa supaya seluruh jemaat memiliki damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Manusia, dunia bisa kasih damai, tapi sifatnya sementara. Tapi Tuhan berikan damai sejahtera yang kekal. Katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. What a wonderful name.